Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat selalu. Perkenalkan, saya dengan Alvandro Georgia, NIM 2011-023, dengan materi UTS Arsitektur dan Organisasi Komputer. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa pembahasan yaitu perbedaan arsitektur komputer dan organisasi komputer, apa itu komponen komputer, apa itu sistem komputer, dan generasi komputer. Perbedaan ARCOM dan ORCOM mempunyai perbedaan merupakan di mana arsitektur komputer adalah sebuah teknik yang diterapkan suatu organisasi komputer dalam melakukan perancangan agar dapat berjalan semana mestinya. Sedangkan organisasi komputer merupakan kumpulan unit operasional pada komputer yang telah melakukan kerjasama untuk mencapai satu tujuan. Arsitektur komputer memiliki definisi, yaitu sekumpulan atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer, sedangkan organisasi komputer memiliki definisi sebagai bagian yang terikat erat dengan sekumpulan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen sistem komputer. Untuk merealisasikan aspek khusus yaitu arsitekturalnya. Masing-masing memiliki contoh-contoh yang dibedakan, yaitu seperti organisasi komputer adalah perangkat antarmuka, hardware, dan sinyal-sinyal kontrol. Sedangkan contoh dari arsitektur komputer adalah aritmatika yang digunakan, mekanisme input-output, dan teknik pengalamatannya. Apa saja komponen komputer? Komponen komputer terdiri dari hardware, yaitu perangkat keras, software, perangkat lunak, firmware, pengguna atau user. Hardware perangkat keras terdiri dari input device, central processing unit atau CPU, storage, memori, dan output device. Output device merupakan perangkat yang berfungsi untuk membaca atau menerjemahkan data bentuk data sehingga dapat diolah oleh komputer. CPU atau Central Processing Unit merupakan bagian dari perangkat keras komputer yang melakukan pemrosesan aritmatika dan logika serta pengendalian operasi komputer secara keseluruhan. Storage. Storage merupakan bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menampung atau menyimpan data maupun program. Output device merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil proses. Contoh dari output device yaitu monitor, speaker suara, printer, video, dan lain-lain. Apa saja sistem komputer? Sistem komputer terdiri dari perangkat lunak, terdiri dari sistem operasi, program aplikasi, dan program utilitas. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem. Sistem operasi contoh-contohnya yaitu DOS, Novell, Windows, Linux, Mac OS. Program aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna, atau perangkat lunak yang siap pakai yang nantinya akan digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan usernya.
brainware atau pengguna. Brainware adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem dalam komputer, diartikan juga sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan dari hardware maupun software. Sejarah perkembangan hardware. Sejarah perkembangan hardware dibedakan dalam dua periode, yaitu periode sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 1940. Sebelum tahun 1940 dikatakan sebagai evolusi komputer dengan teknologi mekanik. Komputer generasi pertama antara tahun 1940 sampai dengan tahun 1959, yaitu ENIAC, Electronic Numerical Integrator, dan kalkulator, merupakan komputer pertama yang digunakan untuk keperluan umum. Proposal ENIAC dirancang pada tahun 1942 dan mulai dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. John Mauchly dan John Presper Eckert di Moore School Electrical Engineering, University of Pennsylvania, dan baru selesai pada tahun 1946. Ini yang merupakan contoh gambaran komputer ENIAC, Electronic Numeric Integrator dan kalkulator. Memiliki ukuran yang besar seperti lemari. Komputer generasi pertama tahun 1940 sampai tahun 1959, yakni UNIVAC, pada tahun 1950 dikeluarkan oleh perusahaan IBM dan Spinnery digunakan pertama kali untuk keperluan kalkulasi sensus Amerika Serikat pada tahun 1951 serta dioperasikan sampai dengan tahun 1963. IBM memproduksi IBM 605 dan IBM 701 pada tahun 1953 yang berorientasi pada aplikasi bisnis yang merupakan komputer yang paling populer sampai dengan tahun 1999. IBM 705 dikeluarkan untuk menggantikan IBM 701. Ini merupakan contoh gambar IBM 701 UNIVAC. Ciri-ciri komputer generasi pertama. Ciri-ciri komputer generasi pertama berukuran sangat besar. Untuk penempatannya membutuhkan ruang 500 meter kubik dengan menggunakan 18.000 tabung hampa udara, 5.000 relay, dan saklar 10.000 kapasitor, dan 70.000 resistor. Ketika dioperasikan membutuhkan daya listrik sebesar 140 kW dengan berat lebih dari 30 ton dan menempati ruangan sekitar 167 meter kubik meter persegi. Komputer generasi kedua tahun 1999 sampai 1964. Ciri-ciri komputer generasi kedua menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor, diode untuk menggantikan tabung vakum. Sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core storage menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Kemampuan melakukan proses real time dan real sharing. Ukuran fisiknya sudah lebih kecil dari generasi pertama. Operasinya sudah lebih cepat, yaitu melakukan jutaan operasi per detik. Kebutuhan akan daya listriknya lebih kecil, orientasi program tidak lagi tertuju pada aplikasi bisnis, tapi sudah ke aplikasi teknik. Ini merupakan teknologi sirkuit berupa transistor dan diode untuk menggantikan tabung vakum. Ini merupakan gambar komputer generasi kedua. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai dengan 1970. Komputer generasi ketiga menggunakan teknologi Integrated Circuit (IC)
hingga generasi sekarang. IC dibuat pertama kali oleh Texas Instruments Fairchild Semiconductor pada tahun 1999 yang hanya berisi 6 transistor dan sekarang memiliki miliaran transistor. Contoh komputer generasi ketiga adalah IBM S360, Univac 1108, Univac 9000, NCS Century, GE600, CDC 3000. Komputer generasi ketiga ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Karena menggunakan IC, maka kinerja komputer menjauh lebih cepat dan tepat. Kecepatan hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Peningkatan dari sisi software, kapasitas memori lebih besar dan menyimpan ratusan ribu karakter yang sebelumnya hanya puluhan ribu. Menggunakan media penyimpanan luar disk magnetik yang sifat pengaksesan datanya secara acak dengan kapasitas jutaan karakter. Penggunaan listrik yang lebih hemat, kemampuan untuk melakukan multiprocessing dan multitasking dalam menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Harga semakin murah, kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Ini merupakan gambar komputer generasi ketiga. Komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai dengan 1980-an. Komputer generasi keempat adalah lanjutan dari komputer generasi ketiga. Yang membedakan komputernya adalah komputer GEV menggunakan IC yang lebih kompleks dan integrasi. Large Car Integration Bipolar LSI, Very LSI yang dapat menampung ribuan hingga ratusan ribu IC. Tahun 1971, Intel memperkenalkan mikrokomputer 4 bit yang menggunakan chip prosesor dengan nama 4004 yang berisi 230 transistor dan berjalan pada 108 kHz dan dapat mengeksekusi 60.000 operasi per detik. Tahun 1972, Intel memperkenalkan mikrokomputer 8008 yang memproses 8 bit informasi pada satu waktu. Pada tahun 1974, Intel membuat prosesor 8080 untuk tujuan umum pertama kali. Pada generasi keempat, tampilan monitor masih satu warna, green color. Komputer generasi keempat adalah IBM 370, Apple I, dan Apple II. PDP-11 Physical Altair yang menggunakan prosesor Intel 8080 dengan sistem operasi kontrol program for microprocessor dengan bahasa pemrograman BASIC. Ini merupakan contoh gambar komputer generasi keempat. Komputer generasi kelima, tahun 1980-an sampai dengan sekarang. Akhir tahun 1980, IBM memutuskan untuk membangun sebuah komputer personal PC secara massal. Tanggal 12 Agustus 1981 menjadi sebuah standar komputer PC yang dinamakan IBM PC. Prosesor yang digunakan yaitu 8088, 8086, yang merupakan standar komputer saat itu dengan menggunakan basis proses 18 bit per satuan waktu. Dengan lainnya, komputer IBM bekerjasama dengan Microsoft untuk mengembangkan software. Mulai dikembangkan standar PC yang dikenal dengan PC Compatible dan dikembangkan oleh perusahaan seperti Intel dan Microsoft yang juga dipelopori oleh William Bill Gates. Generasi kelima telah dilakukan pengembangan dengan apa yang dinamakan dengan Joseph Junction, teknologi yang menggantikan chip yang mempunyai kemampuan memproses triliunan operasi per detik, sementara teknologi chip hanya mampu memproses miliaran operasi per detik. Pada komputer generasi ini, komputer dapat menerjemahkan bahasa manusia serta adanya penghematan energi komputer. Sebut ini dinamakan dengan artificial intelligence. Selain itu, berbasis GUI, multimedia, dan multikomunikasi. Contoh komputer yang lahir generasi kelima berbasis x86 seperti chip 286 yang diperkenalkan tahun 1982 dengan 134.000 transistor. Kemudian chip 386 tahun 1983 dengan 275.000 transistor, sedangkan chip 486 diperkenalkan pada tahun 1989 yang memiliki 1,2 juta transistor. Selanjutnya, tahun 1993, Intel memperkenalkan keluarga prosesor 586 yang disebut dengan Pentium dengan jumlah transistor 3,1 juta
yang untuk melakukan million instruction per second. Kemudian generasi berikutnya Pentium 2, 3, dan 4. Pada akhir tahun 2000, Intel memperkenalkan Pentium 4 yang merupakan prosesor terakhir dari keluarga Intel yang pada saat itu tahun 2000. Tahun 2001, Intel mengumumkan proses Titanium Core, codename Merced, yang merupakan prosesor yang berbasis arsitektur 64 bit. Ini merupakan gambar komputer generasi kelima. Komputer generasi ke depan yaitu menggunakan biochip yang terbuat dari bahan protein sintetis. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Sedangkan teknologi yang sedang dalam teknologi penelitian saat ini yaitu memiliki optik serta input-output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Ini merupakan tampilan gambaran komputer generasi masa depan. Sudah menggunakan hologram beserta virtual keyboard. Terima kasih. Demikian pembahasan saya perihal arsitektur dan organisasi komputer. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon dikoreksi. Salam sehat selalu, selamat malam.